Halo, selamat hari ini sahabat Bali Blend Podcast dimanapun berada. Kembali lagi di episode ke-6 di kesempatan hari ini ya. Di episode podcast dalam rangka tantangan 30 hari bersuara yang dipersembahkan oleh The Podcaster Indonesia dan grup community Podcaster Tunet Indonesia. Kali ini temanya adalah cuan. Berbicara masalah cuan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih sahabat. Jadi pengertiannya, kemudian definisinya, kemudian sesering apa sih kata cuan ini diucapkan kalau kita melakukan transaksi. Nah, pengertian dari cuan sendiri berasal dari bahasa Cina yang artinya beruntung atau keuntungan. Dan cuan itu bisa didapat dari kita menjual jasa atau barang, ataupun keuntungan dalam hal kita memberi pendidikan. Nah, itu bisa juga berarti cuan kalau kita mampu menguasai apa yang diberikan. Nah, kemudian cuan juga bisa berarti berhasil atau menjadi sebuah kesuksesan. Nah, kemudian definisi cuan itu adalah sebuah kejadian di mana saat kita menerima keuntungan. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita beralih ke seberapa sering sih orang menggunakan kata cuan di satu bahasa komunikasi. Biasanya sih orang yang menyebutkan kata cuan itu biasanya berkaidah pada saat kita berjualan gitu ya. Anggapannya saya punya teman, saya ingin menawarkan diri saya agar dia mau ikut dengan warung saya gitu. Ya, misalnya seperti ini nih kata-katanya. Kadang kita pernah juga dengar kan, ayo bro ikut dong warung saya. Ini kebetulan warung saya ini berbasis pulsa online. Kamu bisa jualan pulsa, data, kemudian kamu juga bisa jualan saldo digital baik OVO, GoPay dan yang lain. Ya cukup dari rumah bro. Jadi nanti kamu bisa dapat cuan walaupun kamu diam aja. Nah itu dia. Jadi kamu bisa dapat cuan walaupun kamu hanya diam di rumah. Cuan walaupun kamu diam di rumah. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan, jadi kamu bisa dapat untung walaupun kamu diam di rumah. Nah kemudian daripada itu, kamu juga bisa mengatakan, misalnya tadi warung ya, misalnya kita mau promosi nih, ada sabun bagus nih, kalau kamu mau jadi resellernya kamu bisa cuan loh, kamu bisa dapat komisi sekian persen. Jadi komisinya bisa jadi cuan buat kamu walaupun hanya promosiin aja. Nah gitu ya. Jadi seperti itulah kata dan definisi cuan sebenarnya yang terjadi di kalangan kita semua di Indonesia. Nah ada juga penggunaan kata cuan di iklan. Misalkan begini, ayo bergabung di Bank Anu. Dengan kamu bergabung, kamu bisa mendapatkan cashback hingga sekian persen. Walaupun kamu dapat banyak menabung, tapi kamu tetap dapat cuannya untuk belanja. Nah gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kadang-kadang kata cuan itu bisa diartikan banyak hal. Bisa untung, bisa beruntung, bisa berhasil gitu ya. Jadi seperti itulah kadang-kadang kalau kita menilai kata cuan dilihat dari kondisi yang kita ingin lihat. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kata cuan itu banyak fungsinya. Seperti yang saya bilang tadi, bisa beruntung, berhasil, sukses. Seperti itu ya. Banyak orang-orang di pendidikan juga bilang seperti ini. Ayo, coba belajar bahasa Inggris.
Siapa tahu kamu bisa cuan kuliah ke luar negeri dan akhirnya kamu bisa dipekerjakan di kapal pesiar. Sehingga kamu bisa mendapatkan cuannya dan bisa kamu bagikan ke orang-orang di sekitar rumah. Oke, kemudian kalau dilihat dari cara penggunaannya itu juga sama. Dari definisi cara penggunaan kata cuan dan bagaimana sih kita menggunakannya di kondisi-kondisi tertentu. Nah, seperti itu ya. Baiklah, pesan saya hanya satu. Terus dengarkan podcast Bali Blind dan ngobrol-ngobrol bersama saya di sini sehingga kamu bisa mendapatkan cuan pendidikan dan pastinya kamu bisa membuat dirimu lebih bermakna dengan mendengarkan podcast kami ini. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Dede Satria dari Bali Blind Podcast. Terima kasih. Selamat hari ini, selamat beraktivitas kembali.